matang. Oh, sudah setengah matang. Nah, Pak Nardi, ini topiknya makin hangat dan nanti kita akan bahas lagi. ya, Mas dan Andri. ini selain kacang sudah setengah matang, perjalanan acara sudah setengah jalan. Nah, ini kita cooling down dulu sejenak ya. Setuju Bapak Ibu ya? Kita akan mendengarkan satu hiburan musik nih Dewi ya. Iya, dari dari Gamlias. grup musik Gamlias dengan lagu apa Mas? Mbak Yu? Tresno Tresno Sudro. Kita beri tepuk tangan. Abote wong nandang tresno tak belani kanthi tekau pati tresno wong kanggo sira kusuma bagus sing marati awan bengi rapi lali tansah eling semu nganti kapan aku ra ngerti bisa nyanding sliramu abote wong nandang sutra tresno tulus ora dipercaya wong tua ngumbar sujono tansah ngira aku wong durjana pancen dalan sing tak lewati ngalor ngidul mung dengkul paribatan kuruk lecetan uripku tansah kebak pacobaan wong bagus tak enteni lilane wong tuamu maring kowe sing sabar yo tresnoku. Masih di acara Sampean Pinter. Nah, acara yang tempatnya para inovator dan inspirator Inspirator. muncul di layar kaca kerjasama TVRI Jawa Tengah dengan Balitbang Balitbang Provinsi Jawa Tengah. Nah, tadi di Dan- awal kalau bagi Anda pemirsa yang baru saja nonton acara ini, wah, gelone masih setengah mati. Benar. Bayangin, petani-petani kita tuh sungguh luar biasa. Selain tangguh dalam sikap mental dan usahanya, ternyata juga melek teknologi. Betul. Ya kan? Nggak gaptek ya. Nggak gaptek. Nggak gaptek. Bayangin, kalau anak sekarang bilang brand, itu biasa. Merek biasa Wah. ya. Merek diganti brand. Nah, HP-nya merek. Oh enggak, HP-nya branded. Nah, Asik. ya Pak ya. Malah mikir garuk-garuk satu. Iya. Nah, kita lanjut lagi ke Pak Ya, Nardi ya. dulu Pak Nardi, ya. kita balik Oke, lagi. Pak Nardi ya. Pak Tidak Nardi lupa. masih kuat ya Pak? Masih, Oh masih. Jangan salah, Pak Nardi ini, ya kan? masih strong. Wah, Wah, luar biasa sekali. Pak, istri berapa sih Pak? Hah? Istri berapa? Iya satu Oh kan. satu. Anak satu Pak ya? Iya. Barusan punya hajatan Pak ya? Iya. Kok nggak undang-undang kacangnya disebar gitu Pak? Wah.
Diem-diem. Oh, diam-diam. Oh, diam-diam. Baik, kita lanjut ngobrolnya, back to Kita business. lanjut. Oke, Ya, dan baik. tadi sampai mana? Tadi sampai digoreng. Digoreng, Ya, terus ya. direbus, biar melentong kembali Biar gitu Pak ya. matang kembali, terakhir baru digoreng. Nah, selain itu Pak, selain direbus, digoreng itu ada dikemas sendiri nggak atau Ya. memang dijualnya kiloan begitu? Sampai digoreng ya. Ya, Dengan sampai minyak. digoreng. Minyak, Iya. ya. Karena ada juga Minyak goreng dengan kelapa pasir. boleh, minyak apa yang dari Sumatera itu, sawit boleh. Minyak rem Pak? Jangan. Oh, jangan. Itu Aha. Lanjut. sudah digoreng kira-kira 10 sampai 15 menit. Lalu ditiris. Ditiriskan, Terus dikipas biar cepat dingin. biar cepat adem ya. Lalu di packing. Packing. Ya. Packagingnya sudah Packing sejauh mana? terserah kemampuan pasar. Ada Maksudnya? yang seperempat kilo, Aha. setengah kilo, dan 1 kilo. 1 kilo. Itu kemasannya bentuknya seperti apa Pak? Pakai plastik Biasa. bening, polos biasa, Ya, atau ada di sablon pakai nama judul apa pakai begitu? plastik sementara ini seperti Pak Parman juga. Ya. Pakai plastik bening, Bening. yang Ta- tebel. Ada Tapi judulnya nggak? Ada judulnya, ada terdaftar mungkin Sih, maksudnya. mesti seperti itu. Dan saya juga mendapat kritikan dari pengguna jasa kami, Konsumen ya? dari konsumen. Ini suatu cambuk bagi kami, klaster. Cepat-cepat saya harus merespon dan merealisasi hal semacam itu biar pasar kami semakin banyak. Nah, ngomong-ngomong masalah pasar dan pengguna jasa, Ya. Pak. Kira-kira Bapak untuk pabrikan, Ya. juga tadi Pak Suparman kan sudah bekerja sama dengan pabrikan. Pabrik. Kalau Pak Sunardi? Kalau Pak Sunardi dengan klasternya ada berapa klaster, Pak? Saya adalah klaster kacang tanah. Ada berapa banyak? Klaster kacang tanah kami, wilayah kami untuk embrio pertama ini, karena kami berdiri tahun 2010, Ya. itu baru 3 desa untuk satu kecamatan, Kecamatan Pakis Haji. Ya, sebelum saya teruskan, Ya. saya ingat Pak Camat ini. Kenapa Pak Ya. camatnya? Terima kasih Pak Camat. Bisa Saya mungkin- saat ini di Semarang, di TVRI Pak Camat. Oh iya. Oke. Mungkin Pak Camatnya bisa disebutkan, Pak, namanya Ya. Pak siapa? Pak Camat, Camat bisa Eko. disapa mungkin? Pak Pak Camat. Eko. Pak Eko, Oke. tolong Pak Camat, saya supaya dibimbing ke depan lebih baik. Dan untuk kepala desa, 3 desa di naungan Pak Camat Pakis Haji, Desa Swawal Timur, Desa Lebak, dan Desa Bulungan, supaya dibenahi untuk membantu klaster ke depan lebih baik lagi. Oke. Jadi tadi satu klaster terdiri dari 3 desa ya 3 Pak desa, ya? Desa di Disingkat kecamatan. jadi Sulebu. Sulebu. Nah makanya nama klaster kami adalah Sulebu. Kepanjangan Kepanjangan dari Su itu Desa Swawal Timur, Swawal Timur. Le itu Desa Lebak, Lebak Jepara loh, ini Iya. bukan Lebak Bulus ini. Oh ya. Bukan Lebak Banten ya? Ya. Bu-nya? Bu itu Desa Bulungan. Oke, baik. Ini kami bertempat tinggal di Desa Bulungan. Oke, ini cerita Sulebu itu seperti apa Ya. klasternya. Kita tonton dulu nih tayangan berikut ini mengenai klaster dari Pak Sunardi di visualisasi berikut ini. Program SIDA ternyata banyak memberikan pengaruh akan kesejahteraan masyarakat dalam usaha mengembangkan hasil produksi. Salah satunya adalah Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara memiliki letak yang sangat strategis dalam bidang pertanian, khususnya untuk tanaman kacang tanah. Sebagian besar masyarakatnya bertumpu pada usaha pertanian yaitu kacang tanah. Secara geografis, keadaan tanah di Jepara ini sangat cocok untuk budidaya kacang tanah. Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani kacang tanah dan dukungan dari semua pihak, bagi yang berada di tingkat kecamatan, kabupaten maupun provinsi, telah membuat sejumlah petani kacang tanah Kecamatan Pakis Haji sepakat untuk membentuk forum klaster. Adapun nama klasternya adalah Forum Rembuk Klaster Kacang Tanah Sulebu Makmur. Klaster kacang tanah ini dikelola oleh 32 kelompok tani yang tersebar di 3 desa Kecamatan Pakis Haji. Maksud pembentukan klaster tersebut adalah keinginan dari para petani kacang tanah yang tergabung dalam Gapoktan di 3 desa, yaitu Desa Swawal Timur, Lebak, dan Bulungan. Di Kabupaten Jepara ini telah dikembangkan model Den Farm yang dikelola oleh klaster kacang tanah Sulebu Makmur.
Denfarm ini merupakan lahan percobaan atau percontohan aplikasi teknologi budidaya dan pasca panen untuk peningkatan produktivitas kacang tanah. Kacang tanah merupakan komoditas unggulan kedua setelah padi yang menjadi tulang punggung perekonomian di Kabupaten Jepara. Untuk itu, produktivitas dan kualitas dari kacang tanah itu harus ditingkatkan agar memperoleh hasil panen yang bagus serta mendapat nilai jual yang tinggi. Sekarang mengenai cara bercocok tanam yang baik dan benar, dulu sebelum ada klaster kacang tanah subur makmur, petani itu rata-rata menanam kacang sesuai dengan budayanya masing-masing, asal-asalan, sehingga hasilnya kurang maksimal. Kadang-kadang per hektar itu sangat menyolok, kurang dari 2 ton. Biasa menjadi 1,5 ton. Itu sebelum ada klaster. Tapi karena berkat dari bapak-bapak yang terkait, bimbingan, arahan, dan petunjuk, sekarang petani sedikit demi sedikit merubah kultur itu. Mendapat bimbingan dari petugas-petugas pertanian, sehingga petani bisa mengadakan inovasi secara berkala, dan sehingga hasil kacang tanah bisa meningkat menjadi sampai 2,5 ton per hektar, kadang-kadang malah lebih. Dengan proses penanaman yang baik, maka akan diperoleh hasil yang baik pula. Hasil panen kacang tanah yang ada di Kecamatan Pakis Aji saat ini bisa mencapai 2 hingga 2,5 ton per hektar kacang tanah untuk sekali panennya. Hal ini memberikan kemajuan dibandingkan pada saat belum dibentuknya klaster dan belum ada binaan dari pihak-pihak yang berpengalaman di bidangnya. Dalam 1 tahun, petani kacang tanah di Kecamatan Pakis Aji melakukan proses tanam sebanyak 3 kali. Hasil yang didapat pun kini sudah mencapai target yang diinginkan. Petani kami di lahan ini mengikuti prosedur daripada bimbingan pemerintah. Kelihatannya hasil produksi kacang tanah tahun ini adalah MT2 tahun 2011, kelihatannya cukup lumayan bagus dibandingkan tahun kemarin yang petani belum menggunakan inovasi